Tuhan Yesus Kristus as kami we yang come perkasa, before you this afternoon. pada saat sore hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. There are people here this afternoon Di sini ada umat-Mu Tuhan that need a breakthrough in their life. yang membutuhkan terobosan bagi hidup mereka. I pray today Aku berdoa hari ini that you will meet every need in their lives, Engkau penuhi setiap kebutuhan that dalam they hidup will mereka, not leave this place the same. sehingga mereka pulang dari tempat ini dengan keadaan And yang just berbeda. as Joshua, or just as Urabasi had wrestled with God and wrestled with the angel, Sama seperti Yakub yang bergumul dengan that malaikat Jacob did not let go dan dia tidak lepaskan until God had blessed him. sampai Tuhan memberkati dia. You will not leave today Hari ini saudara tidak until akan you have pulang wrestled in the Spirit sebelum saudara selesai bergumul for di dalam God roh, to bless you untuk Tuhan memberkati for your saudara, breakthrough today. untuk terobosan saudara hari In ini the name of Jesus di dalam Christ. nama Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Whatever you're facing today, Apapun yang kau hadapi I hari don't ini, want you to leave here saya tidak ingin saudara pulang dari sini nanti until we have prayed for you sebelum kami berdoa buat that saudara, the blessings of the Lord sehingga berkat dari Tuhan may come upon your life turun atas hidupmu to break every yoke, untuk mematahkan setiap to kutuk, heal every sickness, menyembuhkan setiap sakit, and bring you closer to God. dan membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. you may take a seat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hallelujah. Haleluya. I thank Pastor Daniel Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel and his wife Vicky for inviting me dan here. juga istri Ibu Vicky yang telah mengundang saya untuk melayani di sini. I also thank Ibu Pomi that's here, Saya juga berterima kasih untuk Ibu Momi yang ada di sini. that God will continue to bless her and what God's going to do through this Dan place. biar Tuhan terus memberkati beliau dan memakai beliau di tempat ini. Hallelujah. Haleluya. For those that do not know me, Buat saudara yang belum kenal saya, my name is Pastor Robert nama saya Pastor Robert from Perth, Australia. dari Perth, Australia. I'm married to one wife Saya menikahi dengan satu istri and I have 6 children. dan saya Hallelujah. punya 6 anak. So the Haleluya. Lord has blessed me. Jadi Tuhan telah memberkati saya begitu rupa. My wife is from East Timor, so not far from here. Istri saya dari Timur saudara, tidak jauh dari sini, Timor Leste sekarang ya. Hallelujah. Haleluya. So I picked from a good people group. Hallelujah. Jadi saya membawa salam dari kelompok yang besar. Haleluya. Amen. Amin. But I'm not here to talk about myself. Tapi saya datang sini bukan untuk membicarakan tentang diri saya I'm sendiri. here to talk about the one who delivered me. Saya berbicara di sini untuk berbicara tentang Dia yang telah melepaskan saya, Because God menyelamatkan saya. must deliver Karena Tuhan harus menyelamatkan a deliverer seorang pembebas before they can deliver other people. sebelum pembebas ini bisa membebaskan orang lain. And the Bible Dan says Alkitab berkata in the book of Matthew chapter 10, di dalam Matius 10 it says, dikatakan di situ, when Jesus was sending the disciples out, pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya keluar, he said to them, Dia berkata kepada mereka, he said, do not go into the way of the Gentiles, jangan mengikuti jalannya orang yang belum percaya, and do not enter into the lace of the city of the Samaritans. dan jangan memasuki kota Samaria. And verse 6, Di ayat yang ke-6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. And as you go, Dan saat engkau pergi, preach the word, pergilah dan beritakanlah saying the kingdom of heaven is at bahwa hand. kerajaan sorga sudah dekat. Heal the sick, Sembuhkanlah orang sakit, cleanse the lepers, tahirkanlah orang kusta, raise the dead, bangkitkanlah orang mati, and cast out dan demons. usirlah setan-setan. For freely you have given, Karena kamu telah memperolehnya dengan and cuma-cuma, freely you have received. karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hallelujah. Haleluya. The message of the kingdom Pesan atau kabar dari kerajaan sorga is to be preached itu harus dikabarkan to all the nations of the kepada earth. seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. And as I travel the nations of the earth, Dan saya bepergian ke seluruh I dunia. proclaim the kingdom of God. Saya nyatakan, saya proklamirkan bahwa kerajaan Allah, And when our preaching is preached, dan waktu saya menyampaikan kabar it must tersebut be followed by an action. harus diikuti dengan ada tindakan. And that action must be the sign of healing. Dan tindakan tersebut adalah harus berupa tanda kesembuhan. It must be the sign of casting out devils. Harus juga berupa tanda
usiran setan. Hallelujah. Haleluya. But in the church today, Tapi di gereja hari-hari ini there are many churches I go to, ada banyak gereja-gereja di and mana saya all I melayani di see sana. is dry bones. Yang saya lihat hanyalah tulang-tulang kering. But God wants to breathe onto His church once Tapi again, sekali lagi Tuhan ingin menghembuskan nafasnya kepada that gereja, revival may come into her, sehingga kebangunan rohani itu datang and kepada gereja, she may know who she dan is, gereja bisa mengenali siapa dia and sesungguhnya, the God that we serve. dan Tuhan yang dia layani, yang kita layani. The Bible says, Kita berkata, those that know their God, mereka yang mengenal Tuhan mereka they shall do great akan exploits. melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. And He said, you will do greater things, Dan Tuhan Yesus berkata, engkau Then akan I- melakukan perbuatan yang lebih besar daripadaku, because I go to my Father, karena aku pergi kepada Bapakku, and the Holy Spirit dan Roh Kudus has been given unto us. telah diberikan kepada kita. Hallelujah. Haleluya. That same Holy Spirit Roh Kudus yang sama itu, has been here all this morning. yang telah ada di sini sejak sepanjang It's pagi the ini, same yesterday, today, and forever. yaitu pribadi yang sama kemarin, hari ini, dan untuk He selamanya. is the same. Dia sama. Whenever you see the demonstration Setiap kali saudara melihat satu demonstrasi atau of penunjukan God's power, akan kuasa Tuhan, it will stir up the excitement of the Holy Spirit akan membangkitkan gairah dari Roh Kudus that lives within each of yang us. tinggal, yang hidup di dalam setiap kita. Paul said to Timothy, Paulus berkata kepada Timotius, he said, stir up the gift that's within you. dia berkata, bangkitkanlah, There is pakailah a karunia gift yang ada within di each and every dalammu. one of you. Ada karunia-karunia di dalam setiap saudara dan And saya. God wants to stir up that gift Dan today. Tuhan hari ini mau bangkitkan karunia Hallelujah. tersebut. Haleluya. The one that created you Dia yang menciptakanmu knows you very well. mengenal saudara sangat baik. But since the day you took your first breath, Tapi sejak saudara mengambil nafas saudara pertama kali, the devil has gone out of his way si iblis itu sudah memakai caranya that you never know supaya membuat saudara tidak mengenal where you really came from, dari mana saudara sesungguhnya who berasal, you are to worship, siapa yang seharusnya saudara and sembah. where you will go after this life. Dan setelah kehidupan ini saudara akan menuju kemana? Whether you live in a penthouse, Apakah saudara tinggal di satu apartemen yang mewah? whether you live in the slums, Apakah saudara tinggal di perumahan yang kumuh? whether you live under the bridge, Atau saudara mungkin tinggal di bawah di kolong the jembatan? devil will do everything Si iblis akan berupaya segala macam cara to distract your life, untuk mengalihkan hidup that you saudara, will never walk in the call of God. supaya saudara tidak berjalan di dalam panggilan Tuhan There atas was a hidupmu. predestined plan for each of your lives, Padahal sesungguhnya ada kehidupan, ada rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan buat hidup saudara. and the devil doesn't want you to know that plan. Namun iblis tidak ingin saudara tahu akan rancangan He tersebut. doesn't want to know the greater is He that is in you Iblis itu tidak ingin saudara tahu, tidak ingin saudara mengenali dia yang lebih dahsyat itu hidup di than dalammu, He that's in the world. bahwa daripada dia yang ada di dunia ini. Jeremiah 1:5 says, Yeremia 1 ayat 5 berkata, He knew you in the womb. dia bahkan sudah mengenal saudara sejak saudara masih di kandungan ibumu. He knew you before the womb. Bahkan dia sudah mengenal saudara And there sebelum was a dikandung. plan and purpose for each of your Dan lives. ada rancangan dan rencana Tuhan buat setiap hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. I'm here to declare today Hari ini saya datang untuk mendeklarasikan that you shall fulfill your God-given plan. bahwa saudara akan menggenapi rencana yang Tuhan telah berikan atas hidup saudara. Because when the word of God is preached, Karena pada saat firman Tuhan itu dikabarkan, that devil that's been distracting your lives, si iblis yang selama ini telah mengalihkan hidup dan perhatian saudara darinya, he must be removed si iblis itu harus disingkirkan in the name of di Jesus. dalam nama Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. In the book of Luke, Di dalam Lukas saudara, Injil Lukas, in chapter 8, Lukas 8 from 26, ayat 26. you can read. Lukas 8 ayat 26 sampai 33. Lukas 8 ayat 26 sampai 33, demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon
memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu minta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu, dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Hallelujah. Haleluya. Here we see Di sini kita melihat the story ada kisah, saudara, of a man that was demon possessed. ada seorang pria yang kerasukan setan. That the devil Si iblis had managed telah berhasil to deceive menipu and to take over his life. dan mengendalikan, menguasai That hidup he orang would ini, never walk in the plan of God. sehingga orang ini tidak berjalan di dalam rencana Tuhan atas But hidup. that day was about to change. Tetapi hari itu akan ada satu perubahan And terjadi. as soon as Jesus stepped onto the shore, Dan segera setelah Yesus mendarat, something happened on that place. sesuatu terjadi di tempat itu. The atmosphere changed at that very hour. Atmosfernya berubah pada And a hari itu. man that was possessed Dan pria tersebut yang kerasukan setan 24/7, 24 jam dalam sehari selama 7 hari 1 minggu terus. who was naked, Dia telanjang, who was mad, dia gila, who had strength of many men, dan dia memiliki kekuatan banyak orang. for the first time Untuk pertama kalinya had a clear mind memiliki satu pikiran akal budi yang to sehat. know to run to Jesus Untuk Christ. dia tahu bahwa dia harus berlari kepada Yesus. And as soon as he comes to the feet of Jesus, Dan segera setelah dia sampai tersungkur di kaki the Yesus, demon speaks out. si iblis berkata, What have you to do with us? apa yang kau mau lakukan terhadap And then kami? please Jesus Dan tolong Tuhan Yesus. that he would cast them out into the swine. Si setan ini memohon agar Yesus mengusir dari, mengeluarkan mereka dari orang ini. And when they were cast into the swine, Dan waktu mereka ini dikeluarkan dari pria they tersebut, ran off the cliff. mereka lari keluar, mereka memasuki babi dan kemudian lari terjun tersebut. Because they could not handle being in that place. Karena mereka nggak tahan berada di tempat tersebut. Now, in other parts of the Bible, Dan di bagian Alkitab yang lain, saudara, we see Jesus had cast out different demons. kita lihat bagaimana Yesus mengusir setan-setan di bagian-bagian yang lainnya. But we see a level of deliverance here at a higher level. Tetapi kita lihat kelepasan yang terjadi di sini adalah kelepasan di tingkat yang lebih tinggi. Meaning, as soon as he stepped onto the ground, Artinya, begitu kakinya mendarat di tanah, the atmosphere changed. atmosfer di situ berubah. That even the demons knew Bahkan sampai si iblis pun tahu they could not stay on that land. mereka tidak bisa tetap tinggal diam di tempat They had to tersebut. scatter and leave. Mereka harus lari dan pergi. Whenever Father God comes down and touches the earth, Setiap kali Allah Bapa turun dan mendaratkan kakinya di the bumi, glory of God changes the atmosphere. kemuliaan Tuhan itu mengubahkan atmosfer di situ. Hallelujah. Haleluya. So when Jesus stepped onto the Jadi ground, waktu Yesus mendaratkan kakinya di tanah situ, he represented everything in the Father. dia mewakili segala keberadaan Allah Bapa, And the glory of God came down dan upon that place. kemuliaan Tuhan turun juga atas tempat tersebut. That the demons had to get very far away from that Sehingga place. si iblis itu harus pergi jauh-jauh dari tempat itu. But as soon as the man looked to Jesus, Tapi segera setelah pria ini memandang kepada Yesus, he knew that there was hope for the future. dia tahu bahwa ada harapan buat masa depannya. Whenever our spiritual eyes are open, Setiap kali mata rohani kita dibukakan, we know that there is a future far beyond our imagination. kita tahu bahwa ada masa depan yang jauh melampaui bayangan kita itu tersedia. The plan that God has for each of you Rencana yang Tuhan sudah siapkan buat setiap saudara is a good plan. adalah rancangan yang baik. It's not meant for evil, Bukan untuk rancangan kejahatan, but God has a divine purpose for each of your lives. tapi Tuhan memiliki rancangan yang ilahi dan tujuan ilahi buat setiap hidup saudara. And the one that created you, Dan Dia yang menciptakan saudara, he knows you better than anybody Dia else. mengenal saudara jauh lebih He baik knows daripada you better than siapapun.
your mother. Dia lebih mengenal saudara He daripada knows you ibumu better than mengenal your ibumu. father. Dia mengenalmu lebih baik daripada ayahmu mengenal He engkau. knows you better than the devil. Bahkan dia mengenal saudara jauh lebih baik daripada si The iblis one mengenal that's trying to saudara. distract your life. Si iblis yang mencoba mempengaruhi, yang mencoba mengalihkan perhatian saudara dari Tuhan. Because when you create something, Karena waktu saudara menciptakan sesuatu, you know that thing better than anybody else. saudara pasti tahu ciptaan saudara ini jauh lebih baik daripada orang lain mengenal ciptaan itu. If you created the iPhone, sister, Misalnya kalau ibu menciptakan yang membuat iPhone, and you sold it to Apple, kemudian ibu jual ke perusahaan Apple. if something went wrong with that product, Kalau ada sesuatu yang salah dengan produk iPhone itu, they would come straight to the one that was the inventor. maka perusahaan Apple ini pasti akan langsung mendatangi si penemunya. Because you put every single piece together. Karena ibu sendiri yang merangkai, menyatukan semua bagian-bagian spare part itu menjadi satu. You know how it is to function. Dan si ibu tahu bagaimana alat ini bisa berfungsi. And every time you buy a phone, Jadi setiap kali ibu membeli telepon, you're given instructions kalau kita beli handphone, kita pasti dapat buku manual. that you can read the instruction manual Dan kita bisa baca buku manual itu to know how to use that phone. supaya tahu bagaimana menggunakan handphone tersebut. Just as the one that created you Sama seperti dia yang menciptakan has saudara, given you instructions. Hallelujah. telah memberikan saudara juga buku manual. But there is a problem. Tapi ada masalah. When you lose your instruction manual, Kalau saudara kehilangan buku manual ini, if you have an Apple phone kalau saudara punya telepon Apple, saudara iPhone, and someone gives you the instructions for a Samsung, dan kemudian ada orang kasih saudara buku manual bukan untuk iPhone tapi untuk telepon Samsung, you're going to become very confused. saudara jadi bingung. So it is today. Begitu juga hari If ini. someone hands you a Quran, Kalau seseorang memberikan kepada saudara Al-Quran you're misalnya, going to be confused. saudara jadi bingung. If someone hands you the teachings of Buddha, Kalau ada orang memberikan saudara kitab akan ajarannya Buddha, you are going to be confused. saudara pun bakal jadi bingung. If someone hands you the teachings of Hinduism, Kalau ada yang menawarkan kepada saudara ajaran agama Hindu, you are going to be confused. saudara pun bakal jadi bingung. Because there is only one instruction manual, Karena cuma ada satu buku manual, and that is the Word of dan God. itu adalah buku manual itu adalah And firman Tuhan. Jesus Christ became the Word of God, Dan Yesus Kristus telah menjadi firman tersebut, the Word that became flesh. firman yang menjadi daging. And the Bible Dan says, Alkitab berkata, if we follow this kalau kita ikuti ini day and night, siang malam, you will prosper saudara akan and you will berhasil be blessed dan akan diberkati in all your ways. dalam segala yang saudara But people kerjakan. of God, Umat Tuhan, when we use different instruction kalau manuals kita pakai buku-buku manual lain and we don't go to the one that created us, dan kita tidak datang kepada Dia pencipta kita, you will never know your potential in life. saudara tidak akan tahu seperti apa potensi dalam hidup saudara. You were created more than just existing. Saudara ini diciptakan tujuannya lebih dari sekedar ada di muka bumi. You were created more than just being in Jakarta. Saudara ini diciptakan tujuannya lebih dari sekedar hidup atau tinggal di Jakarta. But your hunger for truth Tetapi rasa lapar saudara untuk will kebenaran always itu determine where you want to go with God. akan selalu menentukan kemana saudara mau pergi untuk Tuhan. Because this book here is the most dangerous book in the whole world. Karena buku ini adalah buku yang paling bahaya di It seluruh has dunia. the power Punya kuasa to translate you untuk menerjemahkan from the saudara kingdom of darkness dari kerajaan to kegelapan, the kingdom of light. mengubahkan saudara masuk ke dalam This is kerajaan the terang. only book Ini adalah satu-satunya kitab that has the power unto salvation. yang punya kuasa untuk keselamatan. But when the gospel is preached, Tapi pada saat Injil diberitakan, it must also be followed by an action. Injil itu harus diberitakan dan diikuti dengan tindakan. And God is looking for people just like you. Dan orang-orang seperti saudara itu sedang dicari oleh Tuhan. Those that know their God. Mereka yang mengenal Tuhan mereka. Those that spend time getting to know the instructions. Mereka yang memakai waktunya untuk berusaha mengenal, mengikuti instruksinya. That you also may do great things for the Lord Supaya Jesus. saudara juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan besar buat Tuhan In the Yesus. book of Luke chapter Di 5, dalam Lukas 5, we see a story kita lihat kisah di situ. of a leper.
akan seorang yang menderita sakit kusta. In verse 12, Di ayat yang ke-12. chapter 5, verse 12. Lukas 5 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Hallelujah. Haleluya. For the first time in this man's life, Untuk pertama kalinya dalam hidup orang ini, the devil was trying to distract him. si iblis berupaya untuk mengalihkan dia. The devil was trying to destroy him. Iblis berupaya untuk membinasakan orang ini. But as soon as he saw Jesus, Tetapi setelah ia he fell on his melihat face, Yesus, dia tersungkur sampai And he mukanya ke tanah begged with Jesus, dan dia memohon kepada Yesus, "If you are willing, "Kalau engkau mau Tuhan, cleanse me." engkau bisa tahirkan aku." And Jesus stretched out his hand Dan Yesus mengulurkan tangannya and said, "Be dan cleansed." berkata, And "Tahirkanlah he was engkau." healed instantly. Dan dalam sekejap orang yang sakit kusta ini sembuh. The same Jesus Christ Tuhan Yesus Kristus yang sama today hari ini is willing to heal you, itu mau mentahirkan saudara is juga, willing to deliver you. mau membebaskanmu. But are you willing to focus on him alone? Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara mau fokus Are hanya you kepada willing dia to saja? cry out to him? Apakah saudara mau berseru kepadanya? Because whoever looks to him Karena siapapun yang berseru dan memandangnya, is never turned away, itu tidak akan pernah dipalingkan mukanya, is never put to shame, tidak pernah dipermalukan dan diberikan punggung Tuhan Yesus. is never disappointed. Dia tidak pernah dikecewakan. This Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus ini, the Bible says, Alkitab berkata, "Look to me, "Pandanglah aku, all the nations of the earth, segala bangsa-bangsa di muka bumi, and be saved. dan diselamatkan." For there is no other God. Karena tidak ada Tuhan lain, There is no other. tidak ada yang lainnya. But your opportunity Tapi kesempatan saudara to look to him, untuk memandang Tuhan Yesus, to be saved, untuk diselamatkan, is now. itu sekarang Because he waktunya. says, Karena dia berkata, you will be able to work, "Kau akan bisa bekerja, but night is shortly coming. tetapi waktu malam hari itu datangnya And you cepat, will no longer be able to work." dan kau tidak akan bisa bekerja lagi." Meaning the message of the gospel, Artinya pesan kabar Injil ini, the message of the kingdom, pesan akan kerajaan Allah, deliverance, akan keselamatan, healing, akan kesembuhan, is about to stop. itu akan berhenti. Because when he comes back for his church, Karena waktu Tuhan Yesus nanti datang when the kembali ke Holy gerejanya, Spirit is taken up, waktu Roh Kudus itu diangkat, no one will be doing deliverance ministry. tidak akan ada seorang pun yang bisa melakukan No pelayanan one will be keselamatan. doing healing ministry. Tidak ada lagi yang bisa melakukan pelayanan kelepasan dan And you kesembuhan. will not be able to preach the Dan gospel saudara tidak akan bisa mengabarkan Injil openly anywhere. secara terbuka di They mana-mana. will cut your head off. Mereka akan memenggal kepala saudara kalau saudara lakukan itu. People of God, Hai umat Tuhan, be warned. mari saya peringatkan, He is coming back soon. dia segera datang kembali. Don't wait for the day of the rapture Jangan tunggu hari pengangkatan to prepare, untuk bersiap-siap. but prepare now Tapi sekarang and waktunya allow bersiap. God to use Dan you, izinkan Tuhan memakai saudara. because there is a day coming. Karena waktunya itu akan datang. The Bible says in Revelations Kita berkata dalam Wahyu, chapter 1, Wahyu 1 verse 7. Wahyu 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. There is a day coming Harinya itu akan datang, that every eye, di mana setiap mata, every nation, setiap bangsa, every tribe setiap suku will see Jesus Christ coming back a second time. akan melihat Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk kedua And if kalinya. your name is not written in the book of life, Dan kalau
nama saudara tidak tertulis dalam kitab kehidupan, then you will be an enemy of God. maka saudara akan berada di pihak musuhnya And Tuhan. he will come back with fire in his Dan eyes. dia akan kembali dengan api di matanya. He is not coming back as the Lamb of God, Dia tidak akan datang kembali sebagai anak domba Allah. but he is coming back as the Lion of the tribe of Judah. Tetapi dia akan datang kembali sebagai singa dari suku Yehuda. And in Revelation 16 verse 15, Dan di dalam Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16, 16 verse 15. yes, please. Ya, Wahyu 16 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Behold, Lihatlah, I am coming. aku datang. He's coming soon as a thief. Ia datang segera seperti pencuri. And blessed is that person Dan berbahagialah orang that is keeping watch, yang berjaga-jaga, that is keeping their garments clean, yang menjaga pakaiannya tetap bersih. that he will snatch you. Karena dia itu bisa langsung menangkap Meaning saudara. those that have their name written in the book of life Artinya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab will be kehidupan, snatched on that day of rapture. di hari pengangkatan itu akan diambil begitu cepat. But those that names are not written in the book of life, Tetapi orang-orang yang namanya nggak terdaftar dalam buku kehidupan, you will be exposed for who you really are. saudara akan diekspos, saudara akan ditelanjangi akan siapa saudara sesungguhnya. But pastor, I go to church. Pastor I go to church. Pastor atau gembala akan ke gereja. I pay my tithe. Pak pendeta, saya ke gereja, saya bayar perpuluhan. I'm a good Christian. Saya ini orang Kristen yang baik. On that day, Di hari itu we will find out who are the real Christians on that day. kita akan tahu siapa sesungguhnya orang-orang Kristen sejati di hari pengangkatan itu. We can say everything with our mouth, Kita bisa ngomong apa aja dengan mulut kita. but on that day, Tapi di hari pengangkatan you will tersebut, be brought to an open shame, saudara akan dibuka seada-adanya. and your nakedness will be exposed. Dan ketelanjanganmu itu akan dipertontonkan kepada semua orang. There are two events to take place. Akan terjadi dua hal. One is the rapture of the church, Yang pertama, pengangkatan gereja which Tuhan, is the capturing away of those that are the pure bride of Christ. yaitu pengangkatan mempelai Kristus yang sejati. And the second coming Dan kedatangan yang kedua, is when Jesus is going to come to judge. yaitu pada saat Yesus akan datang untuk menghakimi. The Bible says, Alkitab berkata, He will say, "Get away from me. dia akan berkata, jauh-jauhlah daripadaku. I did not know you. Aku tidak mengenal engkau. But Lord, Lord, Tapi Tuhan, I cast out demons in your aku name. mengusir setan demi namamu. I healed the sick. Aku menyembuhkan orang sakit. I went to church." Aku ke gereja. He will say, "Get away from me. Dan Yesus akan berkata, menjauhlah daripadaku. Did not know me." Engkau tidak mengenal aku. People of God, Hai umat Tuhan, the one that created you Dia yang menciptakan saudara, knows you better than anybody else. mengenal saudara jauh lebih baik daripada siapapun juga mengenal saudara. If you're going to sleep in church, Kalau saudara mau tidur di you're gereja, better off going back home to bed. sebaiknya saudara pulang aja tidurnya di Because rumah. the day when the rapture happens, Karena hari pada saat pengangkatan itu you will terjadi, be wishing you heard this message. saudara akan berharap-harap pada saat itu, andai kata aku telah mendengar pesan Because ini, it has the power to prepare you karena ada kuasa untuk mempersiapkan for saudara the coming of our Lord Jesus untuk Christ. kedatangan Tuhan Yesus Kristus This yang is kedua. no monkey business year Ini this bukan year. lagi waktunya main-main saudara. This is the year of the Lord. Ini tahun akan waktunya And Tuhan. He is coming back sooner than we can expect. Dan dia datang jauh lebih cepat daripada yang kita duga. He told me in 2011, Yaitu Tuhan bilang sama saya di tahun He said, 2011. "Sell everything you have Dia bilang, jual semua yang kau punya. and give to the poor and orphanages around the world, Berikan kepada orang miskin dan panti-panti asuhan di seluruh dunia. and tell the nations I am coming back soon." Dan katakan kepada bangsa-bangsa bahwa aku datang segera, kata And He Tuhan. says, "Don't add to your words, Dan Tuhan bilang, jangan tambah-tambahkan dengan kata-katamu but sendiri. just speak what I tell you to speak, Tapi perkatakan atau sampaikan saja apa yang aku suruh kepadamu untuk kau sampaikan. and allow the
Spirit of God to do the rest. Dan izinkan Roh Tuhan melakukan sisanya. People of God, Hai umat Tuhan, the Lord has sent me to this church today Tuhan telah mengutus saya ke gereja ini to hari ini speak unto your untuk souls berkata kepada jiwa saudara semua, that you may come into the divine purpose of God in your supaya life. saudara sampai kepada tujuan ilahi hidup Tuhan. The devil's Tuhan been dalam trying to saudara. distract you for too long. Selama ini sudah terlalu lama si iblis mencoba mengalihkan perhatian saudara. Some of us are bound in the lust of our eyes. Sebagian dari kita ini memiliki ikatan akan hawa nafsu di mata kita. Some of us are bound in the lust of the flesh. Sebagian dari kita terikat akan hawa nafsu di kedagingan. Some of us are bound in the pride of life. Sebagian dari kita terikat akan hawa nafsu, akan kesombongan dalam hidup. You will not inherit the kingdom of God. Dengan demikian sudah keadaannya sudah tidak akan mewarisi kerajaan Allah. You know, God is the only boss Tuhan itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya bos that will fire you yang akan memecat saudara, but never tell you. tapi nggak akan kasih tahu saudara. You will continue to think you're working for Him, Saudara akan berpikir bahwa saudara ini masih bekerja buat Tuhan. only to find out you were fired many years ago. Tetapi nantinya saudara akan tahu ternyata saudara sudah dipecat. Sudah lama dulu sekali saudara sudah dipecat. When King Saul disobeyed God, Pada saat Raja Saul tidak mentaati Tuhan, the anointing was taken off his life, urapan Tuhan itu sudah diangkat daripada but hidupnya. he still operated under the office. Tetapi dia masih beroperat bergerak di dalam jawatannya sebagai raja. The Bible says Alkitab berkata, the gifts of God are without repentance, karunia dari Tuhan tapi tanpa pertobatan. meaning you can still operate in giftings Artinya, saudara masih tetap bisa bergerak di dalam and karunia-karunia-Nya, be in sin in your life. tapi juga dalam waktu yang sama tetap berdosa dalam But hidup. God is saying to the church, Tetapi Tuhan saat ini berkata kepada where He gereja, overlooked your ignorance of the past, di mana dia sedang melihat akan ketidakacuan saudara di masa lalu. He's now calling all men to repent Saat ini Tuhan memanggil semua umat manusia untuk bertobat and prepare for His coming. dan bersiap-siap untuk kedatangannya yang kedua. Where are you today? Di mana posisimu hari ini, saudaraku? I come with the kingdom message. Saya datang membawa pesan kerajaan. This message will bring you to the kingdom. Dan pesan ini akan membawa saudara kepada kerajaan itu. God will back it up with deliverance and healing. Don't worry about that. Jangan khawatir, Tuhan akan mendukung pesan kabar kerajaan ini dengan kesembuhan, dengan tanda ajaib dan mujizat. But the key is the message. Tetapi kuncinya adalah pesannya ini. Because if you accept it, you will enter the kingdom of God. Karena kalau saudara sungguh menerima pesan kerajaan ini, maka saudara akan memasuki And kerajaannya. you will go to enter into your rest. Dan saudara akan memasuki masa istirahat saudara. In the kingdom of God, Dalam kerajaan Allah, things are different. segala sesuatunya berbeda di sana. It's not how things operate here. Segala sesuatunya berbeda dengan kehidupan di muka bumi. God looks at our faithfulness. Tuhan melihat pada kesetiaan kita. God looks at our obedience. Tuhan melihat ketaatan kita. God looks at our willingness to sacrifice those things in our life. Dan Tuhan juga melihat hal-hal yang kita korbankan dalam hidup kita ini. This is the year to serve the Lord. Ini adalah tahun untuk melayani Tuhan. This is the year to prepare for His coming. Ini adalah tahun untuk kita persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang But kedua. some of you have had distractions with demonic things in your life. Tapi sebagian saudara telah teralihkan dengan kuasa-kuasa kejahatan. And the Lord is bringing this tough message to sweep out things in your life. Dan hari ini Tuhan membawa pesan yang keras ini untuk menyapu bersih kehidupan saudara. That you may prepare for His coming. Supaya saudara mempersiapkan diri buat kedatangannya. When John the Baptist came, Pada saat Yohanes Pembaptis datang, he came with repentance dia datang membawa pertobatan to prepare for the Messiah. untuk mempersiapkan jalan bagi sang He is Mesias. about to come again soon. Dan dia segera datang kembali. And He's sending His messages with the same message of repentance. Dan sang Mesias itu datang kembali dengan juga memberikan pesan sebelumnya, yaitu pesan yang sama, pesan That pertobatan. you may prepare for the kingdom Supaya of saudara God. mempersiapkan diri untuk kerajaan Allah. Where are you today? Di
Di mana posisimu hari ini? The Lord is saying to us, Tuhan sedang berkata kepada kita, set our houses in order. mari tata kembali rumahmu. Set your life in order. Tata kembali hidupmu. The prophet Isaiah went to a king, Yesaya datang kepada satu raja. and his name was Hezekiah. Namanya Raja Hizkia. And he said, go and tell Hezekiah Tuhan berkata, beritahu pada Raja to Hizkia set his house in order, untuk menata kembali rumah tangganya, menata kembali rumahnya. for he will surely die. Karena dia pasti akan mati. And as Isaiah left the palace, Dan waktu Yesaya menuju ke istana King Hezekiah repented dan datang menghadap Raja Hizkia akhirnya bertobat for his sins. akan dosa-dosanya, And God heard his prayer dan Tuhan mendengar doanya and said to the prophet Isaiah, dan berkata kepada Nabi Yesaya, go back pulang and extend his life dan perpanjang umur Raja for Hizkia 15 years. selama 15 tahun. Bless him, Berkati dia, heal him, sembuhkan dia, and deliver him. dan lepaskan dia. The same God Tuhan yang sama who spoke to the prophet yang Isaiah berbicara, berfirman kepada Nabi is Yesaya, saying to us today, ini berkata kepada kita if hari you will ini, set your house in kalau order, engkau mau menata kembali rumahmu, he will bless you, maka dia Tuhan akan He will memberkatimu, heal you. he menyembuhkanmu, will deliver you, membebaskanmu, and he will extend dan your dia akan time memperpanjang waktumu and place your name in the book of life. dan menuliskan namamu dalam buku kehidupan. People of God, Hai umat Tuhan, this is not the year of monkey ini business. bukan lagi tahun monyet. Kalau ini tahun baru Cina, tahun monyet ya. Ini bukan lagi waktunya main-main, saudara. This is the year of serious God's Ini business. waktunya untuk urusan Tuhan itu kita serius sama Tuhan. He is coming back soon. Karena dia segera datang kembali. He is coming back soon. Dia kembali datang He segera. is coming back soon. Dia cepat lagi, sebentar lagi akan datang ke But sini. will you be ready for that Tapi day? akankah saudara siap untuk hari tersebut? Amin. That's the question. Pertanyaannya itu, saudara. Today, Hari ini you can make it right with the Lord. saudara bisa membuat benar kembali posisi saudara di hadapan Tuhan Through repentance. melalui apa? Pertobatan. The Lord wants to bring each person here to the kingdom of God. Tuhan ingin membawa setiap saudara yang duduk di sini siang hari ini, sore hari ini kepada Tuhan. He wants your soul. Tuhan inginkan jiwamu. He wants each and every one of you. Tuhan ingin setiap dari saudara. Because the one that created you Karena dia yang menciptakanmu. does not want you to go to hell. Tidak ingin saudara masuk neraka. He didn't create that place for you and me. Tuhan tidak menciptakan neraka buat saudara dan saya tinggali But nantinya. for Satan and all of his fallen Tapi angels. neraka itu tujuannya untuk ditinggali setan dan semua malaikat-malaikat pengikutnya yang telah jatuh. Today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. Today is the day of deliverance. Hari ini adalah hari pembebasan. Today is the day of healing. Hari ini adalah hari kesembuhan. Hallelujah. I want you to stand to your feet Saya right undang now saudara bangkit berdiri, and try to kill the servants. bahkan mencoba membunuh It hamba yang says, membawa go undangan back itu. to them a second time Dan waktu kembali lagi yang kedua kali. and tell them that the wedding feast is ready. Dan si raja ini berkata, undang mereka kedua kali dan katakan bahwa pesta pernikahan ini sudah siap. The Jamuannya sudah tables siap. are ready. Meja jamuan makan itu sudah The siap. food is ready. Makanannya sudah disiapkan. But many did not come. Tapi banyak orang tidak datang. That same invitation Undangan yang sama is being given to each and every one of us. telah diberikan kepada setiap saudara dan saya. That you may go to be at the wedding feast of the Lamb of Supaya God. saudara memasuki pesta pernikahan, pesta jamuan dengan anak domba Allah. The table is set. Meja jamuannya sudah siap. Your name is on the table. Nama saudara tuh ada di meja itu, masing-masing ada kartu nama saudara. All you must do is bring the invitation to the Yang wedding saudara feast. perlu lakukan hanyalah membawa undangan yang saudara terima masuk ke dalam jamuan itu. This is the day Hari ini adalah of hari salvation, hari keselamatan, of healing, akan hari kesembuhan, of deliverance. hari kelepasan. As I said to you before, Seperti tadi saya sampaikan I don't want you sebelumnya. to leave this place Tadi saya bilang saya tidak mau saudara pulang nanti until God has blessed you. sebelum Tuhan memberkati saudara. And the anointing will come to do all the rest. Dan urapan Tuhan itu yang akan datang turun dan melakukan sisanya. This is the message of the kingdom. Ini adalah pesan kerajaan This sorga. is the message of the kingdom. Ini adalah pesan kerajaan Allah. If you receive it, Kalau saudara terima, the other will just take place. yang lainnya akan terjadi begitu saja. Hallelujah. I just Haleluya. want you to raise up your right hand. Saya minta saudara mengangkat tangan kanan
kanan saudara. And we're going to repeat this prayer. Dan kita akan mengulangi doa ini. But we're going to mean it with all of our Dan hearts. kita akan mengulangi doa ini dengan segenap hati kita. Because there's no point saying it unless you mean it. Karena nggak ada gunanya saudara ulangi doa ini kalau saudara tidak This is bersungguh-sungguh an mengucapkan. invitation from the Father Ini adalah undangan dari Allah Bapa with the gift of His Son, Jesus Christ. dengan pemberiannya yaitu putranya sendiri Tuhan Look Yesus to Him Kristus. today Pandang Dia hari ini and He will save you. dan Dia akan menyelamatkanmu. He will forgive you. Dia akan membebas, He mengampunimu. will cleanse you. Dia akan membasuhmu bersih. Today is a day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. So with your hands raised, Jadi mari dengan I tangan want saudara you to cry terangkat. out to God. Saya ingin saudara berseru This is kepada not Tuhan. monkey Ini business. bukan lagi waktunya untuk This main-main. is serious God's Ini business. adalah urusan Tuhan yang kita harus That we may tanggapi enter dengan the kingdom serius of God. supaya kita bisa masuk kerajaan sorga. Tonight and today is your day. Sore hari ini adalah waktumu. We're going to repeat this prayer. Kita akan ulangi doa ini. Heavenly Father, Bapa Sorgawi, Bapa surgawi, today hari ini hari ini we repent kami bertobat kami bertobat of all of our sins. dari segala dosa kami. dari segala dosa kami. Wash us with the blood of Jesus. Bersihkan kami dengan darah Yesus. Bersihkan kami dengan darah. Forgive us, Lord. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. We need you, Lord. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau. Today, Father, Hari ini Bapa, Hari ini we receive your Son kami terima putramu as our Lord, sebagai Tuhan kami, as our God, sebagai Tuhan kami, and as our personal Savior. dan sebagai juru selamat pribadi kami. Today, Hari ini we are forgiven. kami telah diampuni Our future is in your dan hands. masa depan kami di tangan-Mu. It's a new beginning. Ini adalah hal awal yang baru. We are born again. Kami lahir baru. Father, Bapa, send us your Holy Spirit utus kepada kami Roh Kudus-Mu to transform our lives. mengubahkan hidup kami, Heal us. pulihkan kami, Deliver us. lepaskan kami, Prepare us persiapkan for the kami day of the rapture. untuk hari pengangkatan. We need you, Lord. Kami perlu Engkau Tuhan. We can't do it without you. Kami gak bisa melakukannya tanpa Engkau. Make us new. Jadikan kami baru. Make us whole. Jadikan kami Bless kembali. us. Berkati kami. Can I call the worshippers to come forth? Saya undang kembali tim musik dan pujian bisa kembali naik ke mimbar. Thank you, Jesus. Heavenly Father, Bapa Surgawi, even as your fire comes down into this meeting, I pray aku berdoa today hari ini these lives will not be the same, kehidupan mereka akan berubah but you will prepare them. dan Kau yang akan You persiapkan have mereka. handpicked them Engkau yang pilih mereka that they may enter into the kingdom, dan mereka akan masuk kerajaan that surga they will be in the wedding feast. sehingga mereka itu masuk dalam jamuan I pesta. pray today Aku berdoa hari ini the devil will not snatch them, iblis tidak akan berhasil mengambil but you will seal them tapi Kau yang akan memeterai until the day of your redemption. untuk hari penebusanmu. Come, Lord, Mari datanglah Tuhan, touch them jamah mereka and send your fire dan utus apimu to refine us, untuk memulihkan, to burn out, untuk membakar kami, to remove untuk menyingkirkan any of those things in our lives segala hal-hal lain dalam hidup that kami are not pleasing in your yang tidak Son. menyenangkanmu. Oh, Father, Oh Bapa, we need you, Lord. perlu Kau Tuhan. Cleanse our hearts. Bersihkan hati kami. Without you, Lord, Tanpa Kau Tuhan, we have become undone kami tidaklah in selesai your presence. dalam hadirat-Mu. Undo us today. Buat kami Cleanse us today. basuh kami kembali. We need a touch Kami perlu jamahan, of the Holy Ghost. jamahan Roh Kudus. We need a fresh touch Perlu jamahan baru. of the Holy Ghost. Akan Roh Kudus. Fill us today. Kami hari ini We need you, Lord. perlu Kau Tuhan. Urabasi. Hosanna in the
singing in this meeting. Hallelujah. I want you to all come to the front. Hallelujah. Saya minta saudara semua maju ke depan. The Lord wants to bless you today. Hari ini Tuhan ingin memberkatimu. Those things in your life Segala yang ada dalam hidupmu shall be removed today. itu akan disingkirkan hari The ini. Lord is going to revive some of you. Tuhan akan bangkitkan The sebagian Lord is going saudara. to pour out His Spirit on you. Tuhan akan curahkan rohnya ke saudara. And there is gifting inside of you Dan ada karunia di dalam saudara. that will start to come to the surface. The Lord is here tonight. Tuhan ada di sini hari ini. He's going to pour out His Spirit Dia akan mencurahkan rohnya and touch us dan menjamah